Baik. Pak Andri, monggo ujian pertama. Bapak ini di Palembang ya, Bapak ya? SD Negeri 144 Palembang. Silakan. Suara saya terdengar, Bapak? Ya. Silakan mulai melaksanakan proses ujian, Bapak, dengan yang pertama dengan Pak Dr. Zainal ya, Bapak ya. Jadi setelah itu yang kedua dengan saya. Waktunya hanya 15 menit untuk proses ujiannya. Jadi nanti untuk praktek mengajar tidak usah lama-lama, yang penting poin-poin nanti terangkum semua. Baik, monggo Pak Dr. Zainal untuk menguji Pak Andri terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Pak Andri Manda ya. Pak Andri Manda ngajar di mana Pak Andri? Suaranya kurang kenceng ya Pak. Gimana Bu Dian, suaranya jelas nggak Bu Dian? Iya, suaranya Pak Andri kurang keras. Volumenya mungkin kalau memang perlu pakai loudspeaker Pak. Supaya jawabannya bisa kami terima dengan baik. 144 Kota Palembang Pak, tempat Pak. Masih belum ini ya, masih belum Ya, baik. jelas. Ini Bapak sudah mengupload Ya. modul ajar ya. Ya Pak. Topiknya apa ini Pak? Lebih dekat dengan nama-nama Allah Pak. Di bab 2, di kelas 5 Pak, kelas C. Ya, coba Bapak terangkan langkah-langkah membuat modul ajar dengan basis kurikulum Merdeka Belajar. Itu apa aja Pak poin-poin yang harus ada dalam sebuah modul ajar atau RPP? Baik Pak. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu harus pastikan ada 3 poin yang harus tercantum. Pertama ada tujuan pembelajaran, kedua ada kegiatan inti, dan ketiga adalah asesmen. Di mana pertama kita harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di sini saya mengambil tes 5 fase C, lebih dekat dengan nama-nama Allah. Pertama, tujuan pertama adalah menggunakan ABCD. Peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi makna akhlak-akhlak nilai-nilai mulia yang sebagai bentuk keyakinan pada Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian Bapak, untuk dari sarana dan prasarana, ini saya menggunakan buku pendidikan Islam, laptop, alat bantu, proyektor, karena saya juga menggunakan back, yaitu teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge. Kemudian Bapak, di kegiatan inti, itu saya menggunakan PPL, artinya menggunakan problem basic learning, artinya menggunakan berbasis pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini siswa dituntut untuk memecahkan suatu masalah, di mana PPL ini langkah-langkahnya adalah pertama kita menyajikan masalah kepada siswa. Jadi siswa adalah di dalam prosesnya mengidentifikasi masalah. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Jadi artinya guru memberikan pengorganisasian yang berorientasi kepada siswa. Kemudian setelah siswa mencari, guru memastikan sumber belajar yang ada di siswa, baik itu dari buku tema maupun dari video yang sudah saya tampilkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana siswa itu bisa mengkomunikasikan hasil problem solving dari proses pembelajaran yang proses pembelajaran untuk mencari permasalahan tadi, solusi dari permasalahan tadi. Kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke depan secara berkelompok. Nanti siapa yang betul dia akan mendapatkan poin. Nah, penilaiannya saya menggunakan poin. Nah, kemudian untuk asesmennya saya menggunakan 3 asesmen. Pertama ada namanya asesmen awal. Kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa asesmen diagnostik karena dari BGP diagnostik itu ditentukan dengan dokter. Jadi asesmen awal ini saya menggunakan ada 2 tes. Pertama tes kognitif dan non kognitif. Kognitif itu saya mengukur sejauh mana peserta didik sudah mengetahui Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Ba'is, dan Al-Mumit. Kemudian untuk tes formatif itu saya laksanakan
menggunakan tes tertulis. Tes tertulis ini biasanya saya selipkan di proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Bisa tertulis ABC, bisa tertulis juga uraian. Kemudian ada tes sumatif. Tes sumatif ini untuk mengetahui keberhasilan kita dalam mengajar. Apakah peserta didik sudah memahami betul ini tes ini dilakukan ketika di akhir semester bisa, kemudian juga bisa di akhir ruang lingkup setiap bab. Karena kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi namanya mid semester. Jadi setiap ruang lingkup pembelajaran itu akan dilakukan asesmen. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Penutup ini ada kesimpulan dan ada refleksi. Di mana kesimpulan ini adalah siswa menyimpulkan dari materi yang sudah kita ajarkan kepada siswa. Sedangkan refleksi itu bagaimana siswa dan kita sama-sama mengevaluasi proses pembelajaran, apakah masih ada yang kurang, baik dari metode, baik dari media, baik dari model, dan lain sebagainya. Ini tuh Pak. Ya, memang suaranya agak terganggu dengan background suaranya itu ada yang kayak kuliah gitu Pak ya. Izin Pak, saya lagi di ruangan Bapak ini. Lagi di bandara Pak. Oh, di bandara. Iya, mohon maaf Bapak ini. Terus ini mau terbang jam berapa? Ini tadi jam 3 Terus kok Pak. rame, jadi kan suaranya agak campur gitu dengan suara orang. Baik Pak, ini Bapak ini menulis tentang materi Asmaul Husna, Pak ya. Gimana cara praktek PBL-nya itu Pak? Baik, jadi siswa saya bagikan permasalahan, yaitu menyajikan sebuah permasalahan cerita, bentuk cerita, di mana setiap cerita itu mengandung Asmaul Husna, baik itu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Fa'il. Jadi cerita tersebut mereka menganalisis secara berkelompok bersama-sama. Apakah ada 5 soal, 5 poin, 5 cerita. Jadi mulai dari saya kasih contoh satu, misalkan Ahmad, Ahmad dia berkebun, tetapi ada angin badai yang sangat besar sehingga menghancurkan kebunnya. Nah, tetapi Ahmad harus kuat, tidak boleh lemah. Nah, itu termasuk Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, atau jadi mereka menganalisis. Jadi ada 5 Asmaul Husna di dalam cerita itu Pak, dan mereka akan menganalisis, kemudian berkolaborasi, dan akhirnya mereka menemukan problem solving, menemukan solusi, kemudian mereka mengkomunikasikan ke depan nanti. Itu Pak. Ya, ini di modul ajar Bapak itu kan ada penilaian, asesmen, diagnostik. Maksudnya apa itu Pak? Baik, itu diagnostik itu Pak, asesmen awal Pak. Asesmen awal itu dilakukan ketika sebelum pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. Tes itu Pak bisa ada 2 bentuk. Satu bentuknya kognitif, bisa jadi non kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan pembelajaran. Kedua, non kognitif itu bisa juga berkaitan dengan sikap peserta didik Pak, tentang Asmaul Husna yang sudah mereka terapkan. Biasanya ya, nanti Pak. Ya. Soalnya di penilaian diagnostik di sini itu ada 5 pertanyaan, tapi nggak terkait dengan materi Pak ini. Ini misalnya, apa kabar hari ini? Ini pertanyaan pertama. Apakah ada yang sakit hari ini? Yang kedua. Yang ketiga, apakah kalian dalam keadaan sehat? Yang keempat, apakah anak-anak merasa bersemangat hari ini? Kemudian yang kelima ini yang agak aneh nih. Apakah anak-anak sudah makan? Ya, ini maksudnya apa Pak? Itu kan tadi saya jelaskan ada 2 Pak. Satu dia tesnya tes kognitif, 2 non kognitif Pak. Nah itu yang saya tulis itu Pak. Itu termasuk yang tes non kognitif Pak. Ini yang non kognitif. Kira-kira manfaatnya apa ini yang ini? Jadi Pak, di kurikulum Merdeka Belajar itu Pak, kita harus mengetahui kesiapan belajar siswa Pak. Kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa itu dimasukkan di tes awal Pak. Oh gitu. Ini apa udah termasuk asesmen Pak? Ini kan biasa pembukaan
materi pelajaran. Saya diawali kan dengan persepsi. Ini saya juga belum tahu ini apakah benar bahwa penilaian diagnostik itu ada yang model diagnostik non-kognitif ini. Kemudian yang kedua diagnostik kognitif. Nah ini kok pertanyaannya juga nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan materi Bapak yang kognitif ini kok apakah kalian tahu hidup berbagi dalam pengertian zakat, infak, dan sodako. Jadi ini kok jauh dari materi yang diajarkan dari topik yang Pak, yang Asmaul Husna itu tadi. Jadi menurut saya, misalnya persepsi itu ya, atau diagnostik kognitif maupun non kognitif itu harusnya sudah diarahkan gitu untuk masuk ke materi yang akan diajarkan. Kalau seperti ini kan agak jauh gitu ya, pembahasan Asmaul Husna dengan pertanyaan zakat, infak, dan sodako. Ya, Pak. Jadi menurut saya nanti disesuaikan aja dengan topiknya. Jadi anaknya kan jadi malah nggak fokus dengan pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua tadi PBL. PBL itu yang pertama guru kan memberikan masalah gitu ya. Memberikan tugas berupa permasalahan, kemudian nanti dipecahkan, namanya problem based learning. Jadi bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan, memecahkan masalah yang disampaikan oleh guru dalam bentuk diskusi kelompok ya. Tapi belum terlihat di sini bagaimana operasionalisasi daripada PBL itu tadi. Di ini loh yang penting di dokumennya ini. Di dokumen ini harus sesuai dengan apa yang ada di materinya. Kajian atau bidang pokok bahasan atau bahasanya. Ya, kemudian yang ketiga. Ini di kegiatan pengayaan remedi. Kegiatan remedi itu untuk apa, Pak? Halo, Pak. Iya, Pak. Siapa? Remedi itu dilakukan untuk menyempurnakan hasil belajar siswa, Pak. Jadi hasil belajar siswa yang belum mencapai tujuan itu disempurnakan lagi. Iya, siswa yang belum memenuhi standar penilaian itu di remedi, Pak. Istilahnya apa ya kalau kurikulum merdeka, kalau dulu KKM ya. Yang pengayaan, Pak? Kalau pengayaan itu, Pak, bagi siswa yang sudah memenuhi target tujuan, nilainya bagus, kemudian diberikan pengayaan baik dia materi perluasan materi itu maupun dia aplikasi materi. Ya, kemudian di sini saya lihat kok ada video. Video untuk apa ini, Pak? Diambil dari YouTube. Video itu sebagai materi, Pak, materi pembelajaran, Pak. Ini untuk yang remedi apa yang pengayaan? Pengayaan, Pak. Yang pengayaan. Ya, kan tadi Asmaul Husna ya. Kalau di sini kisah Nabi Musa, coba bisa dijelaskan nggak ini, Pak? Materinya ini kok apa ya? Tadi ada bahas tentang apa? Infak sodako. Sekarang ini pengayaannya tentang kisah Nabi Musa. Gimana ini, Pak? Kok nggak fokus ke Asmaul Husnanya itu? Iya, Pak. Siap salah, Pak. Iya, jadi nanti dicek, diperbaiki lagi, Pak. Ini, Pak. Ya, jangan asal comot aja. Jadi fokus, karena kan kompetensi utamanya kan ini, mengajarkan anak tentang Asmaul Husna. Jadi fokus ke Asmaul Husna itu. Baik, Pak. Ya, yang ke bawah juga belum saya lihat lagi ya. Tapi ke bawah ini udah benar ada pengertian Al-Qayyum. Ini kan ada kaitannya dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyu. Nah, ini ada. Tapi tadi yang dua itu, yang infak zakat sama kisah Nabi apa tadi? Ya, Pak.
Nanti tolong diperbaiki ya Pak ya, Siap, biar Pak. nggak Iya, Pak. kelihatan asal buat. Ya, apalagi nanti akan dipraktekkan di PPL. Baik, Pak. Mungkin itu aja, Bu Dian. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik Pak Andri. Pak Andri, waktunya tidak usah lama-lama ya Pak untuk praktek mengajar. Ya, yang jelas poinnya terpenuhi semua dari pembukaan, kemudian persepsi, kemudian kegiatan inti, kesimpulan, dan penutup. Jadi anggaplah Bapak sedang mengajar sekarang di depan murid-murid, tapi waktunya hanya disingkat dalam waktu 5 menit saja. Setelah itu nanti kita lanjut kepada baca Al-Quran ya Pak. Monggo Pak, silakan disesuaikan dari RPP yang Bapak kirimkan di KMN. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita akan berdoa semoga kedua kita digunakan Allah dan dapat dijaga Allah. Silakan bikin doa kedua kelas. Ya, baik. Apa kabar anak-anakku? Apakah sehat, senang hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu tenang, bahagia, semangat ya. Pak akan lakukan terlebih dahulu. Siapa yang tidak ada Rina, Rindy, Adil, umur gimana sakit? Ya baik. Hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Ada pun tujuan pembelajaran kita anak-anakku ada dua. Pertama kita harus mengetahui makna dari Al-Husna, Al-Qawi, Al-Mudi, Al-Mudi, Al-Fahmi. Kedua, kita dapat mengidentifikasi makna dari Al-Husna, Al-Qawi, Al-Mudi, Al-Mudi, Al-Fahmi. Kemudian anak-anakku sebelumnya kita sudah belajar ya, apa yang tahu ya betul sudah Al-Maun. Kita belajar Al-Maun. Baik, sebelum belajar anak-anakku akan memberikan motivasi terusnya dulu ya. Jadi kita harus semangat belajar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikutimu maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi semangat ya, pasti belajar ya. Jangan sia-sia dan itulah yang kemudian baik anak-anakku kita isi tracking terlebih dahulu. Semangat. Baik. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang sudah tahu Asmaul Husna artinya? Ya betul. Ya sekali Asmaul Husna adalah nama apa itu tadi? Ada berapa nah? 88. Setelah siapa yang bisa? 99 ya betul sekali. Nah ada 99 Asmaul Husna. Nah sekarang silakan Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu ya nak. Silakan kelompok 1, 2, 3. Silakan perhatikan video yang akan Pak putar di monitor. Jadi silakan diperhatikan ya. Ini untuk tugas kalian. Baik, Pak jelaskan terlebih dahulu nah. Pertama adalah ada 5 asmaul husna yang akan kita pelajari di bab ini. 1 Al-Qawi itu adalah Allah Maha Kuat. Jadi kita harus berusaha memberikan bantuan kepada orang yang lemah. Kedua, itu adalah Al-Qawi adalah Allah Maha Mandiri. Jadi kita harus mandiri. Jadi kita mau pergi sekolah siapkan baju sendiri, siapkan makan sendiri. Kemudian Allah Maha Al-Mu'min dan Al-Mu'min Allah Maha Menghidupkan dan Allah mematikan. Jadi kita apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus selalu beribadah kepada Allah dan selalu menjauhi larangannya. Kemudian Al-Ba'is adalah Allah Maha Mematikan. Jadi di akhir kita akan dimatikan Allah. Itu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengalami keburukan, maka kita harus cepat bangkit ya, jangan selalu terpurukan. Nah, sekarang anak-anakku, Pak akan menjelaskan masalah cerita tentang Ahmad ya. Silakan anak-anakku analisis. Nanti Pak kita akan lanjutkan satu-satu ke depan sesuai dengan kelompoknya. Pak akan nanti sesuai dengan lembar kerja yang sudah Pak siapkan di atas. Kemudian silakan anak-anak apakah sudah paham dengan instruksi dari Pak? Baik, kalau sudah paham silakan berkata. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk belajarnya? Ini sudah ada. Juga anak-anakku bisa juga melihat belajar yang ada di depan ya. Ini sudah Pak jelaskan tadi. Bagaimana anak-anakku sudah bisa? Baik, sekarang silakan masing-masing di depan dikasihkan siapa yang bisa menjawab. Yang bisa Pak aplikasi lain. Baik anak-anakku, mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa bagaimana perasaannya belajar? Senang ya? Alhamdulillah luar biasa.
mumit. Ya, betul sekali. Nanti Allah kita mungkin Allah memaafkan. Lalu anak-anakku, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 5 asmaul husna yang akan kita pelajari hari ini. Sudah kita pelajari. Pertama, al-qawi, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-fa'il. Baik anak-anakku, naik ke depan kita akan pertemuan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara kita menulis indah kaligrafi asmaul husna. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Ada yang ingin bertanya antara akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang suara Bapak tidak terlalu saya dengar, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa, saya maklum. Ini mau kemana nih Bapak ini? Mau ke Sulawesi, Bu. Mau ke Sulawesi. Ini di bandara apa ini, Pak? Palembang, Bu. Palembang mau ke Sulawesi. Ya, Masya Allah. Istri Sembari anak. bertugas ya, Pak. Bapak bisa membuka Al-Quran, Pak? Bu. Bisa membuka Al-Quran? Ada ya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah, Pak. Ya, Bu. Al-Baqarah dibaca ayat 107 ya. Ayat 107 sampai 109, Pak. Baik, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. تريدون أن تسألوا رسولا كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء Baik, Bapak. Yang surat yang Bapak baca itu, Bapak bisa menunjukkan contoh hukum bacaan tajwid di sana, barangkali mungkin ikhfa atau idgham atau izhar, bisa Bapak tunjukkan, Pak? Ya, Bu, di wama lakum min du nun mati bertemu dal, Bu. Mana, Pak? Nun mati bertemu dengan dal. Ayat berapa? Ayat 107, Bu. 107. Ya, wama lakum min du. Wama lakum mim mati ketemu mim. Itu hukumnya apa, Pak? Nun mati ketemu mim, Bu. Ya, hukumnya apa, Pak? Apa, Pak? Ikhfa, Bu. Hah? Ikhfa. Mim mati ketemu mim. Nun mati ketemu dal, Bu. Oh, non mati ketemu dal. Iya, ikhfa. Yang sebelumnya, Pak? Walakum mim itu mim mati ketemu mim. Itu apa hukumnya, Pak? Ikhfa safawi, Bu. Ikhfa izhar safawi. Mim Izhar ketemu safawi. mim, Pak. Mim Apa? ketemu mim. Ya, Idgham mimi, Bu. idgham mimi. Ya. Ya, kemudian lagi, Pak. Coba Bapak cari lagi di sana, Pak. Masih ada lagi di ayat yang lain, Pak. Coba. Ada di ini, Bu, idhar, Bu, di ayat 109. Nun mati Di ayat ketemu 100. ya nun mati Mana? ketemu alif. Mana, Pak? Nun mati ketemu alif, Bu. Yang mana, Pak? Nun mati ketemu alif, Bu. Nun mati ketemu alif. Dibaca coba, Pak. Idhar, jelas. Iya, dibaca coba ayatnya. Katsirum min ahlil kitab. Kasirum min. Kasirum min. Jadi jelas ya, Pak ya. Izhar ya, Pak, hukumnya ya, Pak.
Ya, Bu. Iya. Bapak bisa menyebutkan semua hukum tajwid, Pak? Insya Allah, Bu. Idhar, aha, ain, ghin, ha. Idham biguna, wa mim ya nun. Idham bilaguna, la ro. Kemudian iklab, ba. Ikhfa, ada 15 itu, Bu. Ya. Ya. Iklab, Kemudian, ikhfa selain dari yang idgham ya, dan izhar kemudian iklab ya, Pak. ya, Bu. Ya, baik kalau untuk bacaannya sudah bagus, tapi tadi panjang pendeknya memang perlu dibenahi lagi ya. Baik, Untuk Bu. panjangnya Terima kasih. matnya artinya 6 ketukan, Baik. mungkin tadi belum tepat untuk 6 ketukannya saja, itu saja ya Pak ya. Kalau untuk praktek mengajar tadi memang saya kurang bisa menyimak karena suaranya bercampur dengan suara-suara yang lainnya di belakang Bapak itu. Baik, Pak Andri, cukup dari saya. Nanti Bapak bisa mengundang Pak Pak Sarbani ya Pak Sarbandi. Iya. Pak Sarbandi, Bapak invite, kemudian langsung jadikan host supaya beliau bisa langsung merekam. Kapan dia Pak Zainal? Oke, Yeay, masuk Pak berikutnya. Ya, Pak Andri silakan keluar untuk langsung di-invite Pak Sarbandi, Pak. Silakan. Terima kasih Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Ya. Mohon izin Pak, Ibu. Ya, silakan Pak. Silakan Pak.